Bayangkan, tertidur pulas di suatu malam pelarian yang mencekam. Dan saat terbangun keesokan paginya, Anda mendapati dunia ternyata telah melompat 309 tahun ke masa depan. Segala hal yang Anda kenal telah musnah, keluarga telah tiada, dan kepingan perak di saku Anda mendadak berubah menjadi artefak kuno buruan kerajaan. Inilah guncangan psikologis hebat yang meremukan akal sehat Yemliha bersama keenam pemuda bangsawan lainnya dalam pusaran takdir Ashabul Kahfi. Ketika mereka mempertaruhkan nyawa melarikan diri dari kesombongan tiran Raja Dikianus, namun di balik pelarian ke dalam gua yang gelap gulita itu, justru tersembunyi sebuah rekayasa sains tingkat tinggi dan misteri anatomi medis yang kehebatannya baru bisa dicerna oleh nalar manusia belasan abad setelahnya. Temukan rahasia menakjubkan di balik perlindungan ilahiyah ini yang akan meruntuhkan batasan logika biologi modern. Pastikan Anda menyimak alur sejarah ini tanpa terlewat satu detik pun, karena fakta-fakta mencengangkan yang akan kita bedah di pertengahan hingga akhir cerita dipastikan akan sangat memperluas wawasan Anda. Sebelum kita memutar balik jarum jam ke masa lalu, kami ingin mendoakan khusus bagi Anda semua yang sedang menonton tayangan ini, semoga senantiasa diluaskan pintu rezekinya, diangkat segala kesulitannya, segera dilunasi segala hutang-hutangnya, dan diberikan keberkahan serta kedamaian bagi keluarga Anda di rumah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai bentuk dukungan Anda untuk terus menebarkan syiar sejarah yang bermanfaat ini, jangan lupa untuk menekan tombol like. Tuliskan amin atau harapan Anda di kolom komentar, serta klik subscribe agar Anda selalu menjadi yang pertama mendapatkan wawasan eksklusif dari kami. Sekarang, ambil posisi ternyaman Anda. Tenangkan hati, bersihkan jiwa, simak sampai akhir, dan mari kita mulai kisahnya. Bayangkan sejenak sebuah mesin waktu, bukan mesin raksasa yang terbuat dari rangkaian besi, gigi roda, dan kabel listrik, melainkan sebuah ruang alamiah yang mampu membekukan aliran waktu dan menghentikan secara total detak jam biologis manusia. Mari kita bedah skenario ini dari kacamata logika medis dan sains modern. Pernahkah kamu memikirkan secara kritis, mungkinkah seorang manusia bernapas dan bertahan hidup tanpa asupan makanan dan setetes air pun selama lebih dari 3 abad? Secara ilmu anatomi dan fisiologi dasar manusia, tubuh yang tidak menerima asupan cairan selama 3 hari saja akan mulai mengalami dehidrasi parah yang mematikan. Ginjal perlahan akan gagal menyaring racun, darah akan mengental, organ-organ dalam secara bertahap berhenti berfungsi, dan sel-sel tubuh yang kekurangan glukosa akan mulai memakan dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Jika kondisi ini dibiarkan selama berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun, sistem imun akan runtuh sepenuhnya. Tubuh secara alami akan mengalami proses dekomposisi atau pembusukan, diurai oleh bakteri dan mikroorganisme, hingga pada akhirnya hanya menyisakan kerangka tulang belulang yang rapuh. Bahkan jika seseorang berada dalam kondisi koma, di rumah sakit modern otetototnia akan mengalami penyusutan drastis atau atrofi akibat tidak pernah digerakkan. Kulit yang terus-menerus menempel pada permukaan kasur tanpa diubah posisinya akan hancur karena tekanan gravitasi, menciptakan luka membusuk yang dalam bahasa medis disebut ulcus decubitus. Namun, bagaimana jika sejarah panjang peradaban dan lembaran kitab suci mencatat sebuah anomali biologis yang luar biasa, sebuah peristiwa yang meruntuhkan semua pondasi teori kedokteran tersebut? Kisah ini bukanlah mitos dari negeri antah berantah, bukan pula fiksi ilmiah Hollywood. Ini adalah sejarah tentang 7 pemuda yang tubuhnya tertidur sangat lelap, terkunci rapat dalam sebuah kondisi yang melampaui konsep mati suri atau suspended animation tingkat tinggi. Sebuah kondisi hibernasi biologis sempurna yang saat ini bahkan masih coba dipecahkan oleh para ilmuwan dan peneliti NASA untuk misi perjalanan luar angkasa. Pemuda-pemuda ini tertidur tidak hanya untuk 1 atau 2 musim, melainkan 309 tahun lamanya. Dan luar biasanya, mereka akan terbangun dalam kondisi fisik, kulit, dan detak jantung yang sama persis seperti saat detik pertama mereka menutup mata. Untuk memahami akar dari keajaiban yang menembus batas logika ini, kita harus memutar balik jarum jam jauh ke masa lalu, masuk ke dalam lorong waktu menuju abad ketiga Masehi. Saat itu, dunia berada di bawah cengkeraman kekuasaan absolut. Kekaisaran Romawi yang membentang luas menguasai hampir separuh peradaban bumi. Fokus kita tertuju pada sebuah kota metropolitan kuno yang sangat makmur bernama
Efesus. Efesus pada masa itu adalah pusat peradaban duniawi, jantung perdagangan internasional, sekaligus pusat penyembahan berhala paling masif pada masanya. Jika kamu berjalan di jalanan kota ini, matamu akan dijamu dengan deretan pilar-pilar marmer raksasa yang menjulang membelah awan, kuil-kuil berlapis emas yang memantulkan cahaya mentari dengan sangat menyilaukan, dan pasar-pasar megah yang tak pernah sepi dari para saudagar lintas benua. Namun, jangan biarkan keindahan arsitektur itu menipumu. Di balik kemegahan fasad kota Efesus, tersimpan sebuah teror psikologis yang sangat kelam dan mencekam setiap hela napas penduduknya. Kota metropolitan ini diperintah dengan tangan besi oleh seorang raja yang sangat bengis. Seorang tiran sosiopat yang namanya tercatat dalam sejarah dengan genangan darah. Sejarah mengenalnya dengan nama Raja Decius, atau dalam berbagai literatur klasik Islam lebih akrab disebut sebagai Raja Decianus. Raja Decianus bukanlah pemimpin yang mementingkan kesejahteraan rakyatnya, melainkan perwujudan dari keangkuhan manusia yang merasa dirinya pantas disembah layaknya Tuhan penguasa alam semesta. Sang raja memiliki satu obsesi mutlak dan tak terbantahkan, yaitu kepatuhan tanpa syarat dari setiap jiwa yang bernapas di tanahnya. Ia memaksakan sebuah dekret mengerikan yang mewajibkan seluruh penduduk, mulai dari pejabat istana hingga budak paling rendah, untuk bersujud, memberikan sesajen, dan menyembah deretan patung berhala besar yang telah ia pancangkan di setiap persimpangan kota. Tidak ada ruang sekecil apapun untuk perbedaan pendapat atau kebebasan beragama. Bagi mereka yang berani menolak, bagi mereka yang diam-diam diketahui menyembah Tuhan yang esa, hukumannya sangat brutal. Prajurit kerajaan akan menyeret mereka ke alun-alun kota, menyiksa mereka di bawah terik matahari, lalu mengeksekusi mereka sebagai tontonan publik untuk menanamkan rasa takut yang mendalam ke tulang sumsum masyarakat Efesus. Namun, pepatah mengatakan bahwa cahaya yang paling terang justru seringkali lahir di tempat yang paling gelap. Di tengah sistem pemerintahan yang sangat korup dan penuh penindasan berdarah itulah, perlahan muncul sebuah percikan perlawanan yang sangat tak terduga. Percikan perlawanan spiritual ini tidak dikobarkan oleh kelompok budak yang lelah disiksa, bukan pula dari rakyat jelata yang mati kelaparan di pinggiran kota. Ironisnya, cahaya tauhid ini justru menyala tepat di pusat lingkaran kekuasaan Decianus itu sendiri. Mereka adalah 7 orang pemuda bangsawan, kaum elit yang memegang kasta tertinggi di struktur sosial masyarakat Efesus. Pemuda-pemuda ini lahir dan dibesarkan dalam gelimang harta yang tak berseri. Sehari-hari mereka mengenakan jubah tenunan sutra terbaik yang diimpor dari timur, menyantap hidangan paling mewah, dan digadang-gadang memiliki masa depan politik yang sangat cemerlang sebagai jenderal atau menteri di bawah panji kekaisaran Romawi. Hak istimewa sudah berada di genggaman tangan mereka. Akan tetapi, semua kemewahan dan kenikmatan duniawi yang membutakan banyak orang itu ternyata sama sekali tidak mampu membutakan mata hati nurani mereka. Di saat para aristokrat dan pejabat senior lainnya sibuk merendahkan diri, menjilat sang tiran, dan bersujud pada tumpukan batu mati di kuil-kuil emas, ke-7 pemuda intelektual ini justru merasakan sebuah kehampaan dan muak yang luar biasa di dalam jiwa mereka. Akal cerdas dan logika rasional mereka memberontak keras. Mereka mengamati patang-patang dewa itu dengan seksama, menyadari bahwa benda mati yang dipahat oleh tangan manusia tersebut tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, bahkan tidak mampu sekadar mengusir lalat yang hinggap di wajah batunya sendiri. Bagaimana mungkin benda yang begitu lemah disembah? Sebagai pengatur alam semesta, hati kecil mereka bergejolak hebat, meyakini dengan pasti bahwa harus ada satu zat yang maha agung, satu pencipta tunggal yang tidak terlihat, namun kekuasaannya mengatur perputaran siang dan malam. Perlahan tapi pasti, meski berada di bawah ancaman hukuman mati, ke-7 pemuda ini berhasil menemukan satu sama lain karena kesamaan pandangan tersebut. Dalam balutan kerahasiaan tingkat tinggi, di ruang-ruang bawah tanah istana yang redup dan jauh dari jangkauan mata-mata kerajaan, mereka berkumpul secara berkala, saling menguatkan keyakinan, dan bersumpah setia untuk mendedikasikan sisa hidup mereka hanya untuk menyembah Sang Pencipta semata. Ibarat menyimpan bara api di dalam sekam, mempertahankan sebuah rahasia besar di tengah kota paranoid yang dipenuhi oleh ribuan informan dan prajurit bengis, hanyalah masalah waktu sebelum semuanya terbongkar. Memasuki puncak ketegangan,
Gelagat mencurigakan para pemuda bangsawan ini mulai tercium oleh mata-mata istana. Mereka tidak pernah menampakkan batang hidungnya dalam setiap festival penyembahan berhala tahunan yang diwajibkan oleh negara. Mereka secara halus selalu menolak saat disajikan daging hewan yang telah disembelih sebagai persembahan untuk kuil-kuil dewa. Desas-desus tentang penyimpangan mereka bergulir cepat seperti bola salju, hingga akhirnya laporan tersebut mendarat langsung di atas meja Raja Dikianus. Mengetahui bahwa para pembangkang itu adalah anak-anak dari kalangan pejabat kepercayaannya sendiri, sang tiran murka besar. Urat lehernya menegang, merasa kehormatan dan otoritas absolutnya telah diludahi dari dalam istananya sendiri. Tanpa membuang waktu, pasukan bersenjata lengkap dikerahkan untuk menyeret ketujuh pemuda itu secara paksa ke hadapan takhta singgasana. Di dalam aula kerajaan yang sangat megah, di mana pilar-pilar marmer menjadi saksi bisu, udara terasa begitu beku dan mencekam. Dikianus, dengan sorot mata penuh ancaman mematikan, memberikan sebuah ultimatum terakhir. Sang raja menuntut agar mereka mencabut keyakinan tersebut dan segera bersujud di depan patung dewa saat itu juga, atau kepala mereka akan terpisah dari lehernya oleh ayunan pedang Algojo. Dalam momen hidup dan mati yang sangat krusial ini, ketika rasa takut seharusnya melumpuhkan setiap saraf manusia, ketujuh pemuda itu justru berdiri tegak, bak karang yang dihempas ombak, di hadapan kilatan pedang yang sudah menempel di leher. Tanpa sedikit pun gentar, mereka menggunakan suara paling lantang untuk mendeklarasikan keesaan Tuhan pencipta langit dan bumi, menolak tunduk pada tirani kebodohan tersebut. Kesombongan Dikianus sedikit goyah melihat keteguhan itu, sehingga secara mengejutkan, sang raja memberi mereka waktu beberapa hari penangguhan untuk memikirkan kembali keputusan konyol tersebut sebelum eksekusi mati benar-benar dijalankan. Jeda waktu yang singkat inilah yang menjadi celah emas bagi mereka. Menyadari bahwa bertahan di balik tembok kota Efesus sama artinya dengan menunggu kematian yang sial-sial tanpa sempat memperjuangkan kebenaran, mereka membuat keputusan paling berisiko tinggi dalam hidup mereka. Di saat sebagian besar penjaga gerbang kota sedang terlelap, di bawah naungan pekatnya selimut malam yang dingin, ketujuh pemuda tangguh ini meninggalkan segala atribut kebesaran mereka. Mereka menanggalkan jubah kemewahan, meninggalkan hangatnya kasur empuk, menolak masa depan gemilang, dan menyelinap keluar kota hanya dengan berbekal pakaian seadanya, serta kepingan koin perak di saku. Dengan langkah kaki yang berpacu dengan detak jantung, mereka berlari membelah gelapnya malam, terus menjauh dari gemerlapnya kota menuju dataran tinggi dan pegunungan terjal di luar sana, mengorbankan seluruh dunia mereka demi sebuah misi agung, untuk menyelamatkan satu-satunya harta yang tak ternilai harganya, yaitu keimanan di dalam dada. Angin malam berhembus sangat kencang, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Seolah alam pun ikut merasakan ketegangan yang tengah mencekik leher ketujuh pemuda tersebut. Langkah kaki mereka berpacu dengan detak jantung yang bergemuruh di dalam dada, memecah kesunyian malam di luar benteng pertahanan kota Efesus yang menjulang tinggi. Sepatu-sepatu kulit halus yang biasanya hanya menginjak lantai marmer istana yang mengkilap, kini harus tergores, robek, dan berlumuran tanah berlumpur saat mereka memaksa diri menerobos semak belukar berduri yang rimbun. Nafas mereka terengah-engah, memburu udara malam yang terasa semakin tipis di setiap tanjakan terjal yang mereka daki. Bagi pemuda-pemuda bangsawan yang seumur hidupnya terbiasa dimanjakan oleh pelayan pribadi dan dilayani dengan kemewahan tanpa batas, perjalanan fisik malam itu adalah sebuah siksaan yang amat brutal. Otot-otot kaki mereka yang tidak pernah dilatih untuk mendaki medan sekasar ini mulai menjerit kesakitan, menuntut untuk diistirahatkan. Namun, rasa sakit fisik itu seketika sirna, terkubur hidap-hidap oleh kobaran rasa takut yang jauh lebih mengerikan, yaitu bayangan pedang tajam para Algojo Raja Dikianus yang siap menebas leher mereka jika mereka sampai tertangkap. Setiap kali ranting pohon patah terinjak kaki, atau suara burung hantu memecah keheningan, mereka secara refleks menoleh ke belakang dengan mata terbelalak, dilanda paranoia yang amat luar biasa. Dalam imajinasi mereka yang tertekan, suara angin yang bergesekan dengan dedaunan terdengar seperti derap langkah sepatu besi ribuan pasukan kerajaan yang sedang memburu nyawa mereka. Sesekali, saat mencapai punggung bukit yang agak terbuka, mereka menyempatkan diri menoleh ke arah lembah, di mana kota Efesus terhampar di bawah sana. Dari kehauan kota metropolis itu, tampak seperti lautan cahaya obor yang berkelap-kelip indah, menggiurkan,
dan penuh dengan kenangan masa lalu. Di sanalah letak rumah mereka, keluarga yang mereka tinggalkan, harta benda yang melimpah, dan masa depan yang menjanjikan. Meninggalkan itu semua bukanlah sebuah keputusan yang mudah, melainkan sebuah pengorbanan batin yang merobek jiwa. Namun, di saat yang sama, cahaya obor kota itu juga melambangkan pusat kesyirikan dan tirani yang kelam. Melihat ke bawah sana tidak membuat mereka menyesal, melainkan justru semakin mempertebal keyakinan di dalam dada bahwa mereka telah memilih jalan yang benar untuk dilalui. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka saling menguatkan, saling memapah satu sama lain, menyeka keringat dingin yang membasahi pelipis, dan kembali melanjutkan pendakian yang terasa tidak akan pernah menemui garis akhir. Sementara itu, di dalam tembok kota Efesus, fajar mulai menyingsing dan membawa serta petaka besar. Keputusan Raja Dikianus untuk memberikan waktu penangguhan kepada ketujuh pemuda tersebut ternyata berbalik menjadi pukulan telak bagi arogansinya. Saat para penjaga istana menyadari bahwa kamar-kamar para bangsawan muda itu telah kosong melompong, kepanikan massal meledak bagai bubuk mesiu di seluruh penjuru istana. Titah raja pun menggelegar dengan penuh murka, menggetarkan dinding-dinding pilar marmer kekaisaran. Ratusan prajurit elit lapis baja, dikawal oleh anjing-anjing pelacak yang beringas, dikerahkan untuk menyisir setiap sudut kota, menggeledah setiap rumah, dan menyebar ke seluruh pelosok lembah pegunungan, bagaikan kawanan serigala yang kelaparan akan darah. Berita pelarian ini menyebar dengan kecepatan kilat, menjadikan kepala ketujuh pemuda itu sebagai harga buruan paling mahal di seantero negeri. Jauh di atas sana, di tengah kerasnya medan pelarian yang terus menanjak menuju gugusan pegunungan yang curam, sebuah pertemuan yang sangat tidak terduga dan penuh misteri terjadi. Ketika mereka sedang tertiti-titi melintasi sebuah jalan setapak berbatu yang sempit, seekor anjing gembala tiba-tiba muncul dari balik semek-semek yang rimbun. Anjing ini bukanlah anjing liar biasa. Tubuhnya tegap, tatapan matanya tajam, namun memancarkan sebuah kelembutan yang aneh. Sejarah dan banyak literatur mufasir mengenalnya dengan nama Khitmir. Kehadiran Khitmir pada awalnya memicu kepanikan luar biasa di antara para pemuda tersebut. Logika pelarian mereka mengatakan bahwa membawa seekor anjing adalah tindakan bunuh diri yang sangat bodoh. Anjing bisa menggonggong kapan saja, dan satu gonggongan keras di tengah kesunyian pegunungan sudah lebih dari cukup untuk membongkar posisi persembunyian mereka, mengundang ratusan panah pasukan Romawi menembus dada mereka. Merasa terancam oleh insting hewan tersebut, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengusir Khitmir. Mereka melemparkan beta-beta kerikil, mengibaskan ranting pohon, dan membentak dengan suara tertahan agar anjing itu lari menjauh. Namun, sebuah fenomena yang melawan insting alamiah hewan terjadi. Bukannya lari ketakutan atau balik menyerang dengan taringnya, anjing itu tetap bertahan, bergeming di tempatnya, seolah kakinya terpaku kuat ke tanah. Dalam banyak riwayat kisah yang diabadikan secara turun-temurun, disebutkan bahwa atas izin Sang Maha Pencipta, hewan tersebut seakan mengerti ketakutan mereka, memberikan sebuah isyarat luar biasa bahwa ia tidak datang untuk mengkhianati, melainkan diutus sebagai penjaga yang setia. Menyadari bahwa ada campur tangan takdir yang tak kasat mata di balik keteguhan hewan tersebut, para pemuda itu akhirnya mengalah dan membiarkan Khitmir bergabung menjadi pelindung rombongan kecil mereka, melangkah beriringan menembus kerasnya alam liar. Matahari perlahan mulai merangkak naik, memancarkan sinar terik yang membakar kulit dan menguras cairan tubuh mereka dengan sangat cepat. Medan pendakian menuju puncak gunung, yang kelak sering disebut dalam catatan sejarah sebagai Gunung Pion atau Gunung Silien ini, semakin lama semakin tajam dan tidak kenal ampun. Bebatuan karang yang meruncing merobek telapak kaki mereka yang kini hanya dibalut alas seadanya, meninggalkan jejak-jejak perih yang segera mengering tersapu angin gunung yang kemarau. Rasa haus mulai menyumbat kerongkongan, membuat mereka merasa tercekik, walau hanya untuk sekadar menelan ludah. Rasa lapar meremas perut mereka yang memang belum diisi asupan nutrisi yang layak sejak malam pelarian yang menegangkan itu. Tubuh yang seumur hidup terbiasa dengan fasilitas kelas atas itu, kini diuji hingga melampaui batas maksimal daya tahan fisik manusia normal. Setiap ayunan langkah kaki terasa seberat menarik batu raksasa. Setiap tarikan napas terasa perih membakar dinding paru-paru. Pandangan mata mereka mulai berkunang-kunang, terganggu oleh ilusi fata morgana, kelelahan ekstrem, dan dehidrasi parah yang dengan kejam mulai mengambil alih kesadaran. Namun,
Tepat di saat keputusasaan hampir saja menelan mentah-mentah sisa semangat perlawanan mereka, di saat lutut mereka sudah benar-benar gemetar, siap untuk roboh ke tanah berbatu, mata mereka menangkap sebuah pemandangan yang seolah menjadi jawaban langsung atas doa-doa bisu yang terus mereka rapalkan. Di celah sebuah tebing batu karang yang terjal, tertutup secara rapat oleh juntayan akar pohon tua dan suler-suler tanaman rambat liar, menganga sebuah mulut gua yang sunyi. Gua tersebut seolah sengaja diciptakan dan disembunyikan oleh alam dari pandangan mata manusia biasa. Tidak mencolok dari kejauhan, namun menawarkan perlindungan yang absolut dari panasnya matahari dan kejamnya dunia luar. Tempat itu, yang di masa depan akan diagungkan oleh umat manusia sebagai Gua Rajib, menyambut kedatangan mereka dengan keheningan yang mistis dan menenangkan tanpa menghabiskan waktu untuk berpikir. Dengan menggunakan tits-tits tenaga terakhir yang mereka kumpulkan dari dasar jiwa, mereka merangkak memanjat bebatuan licin yang menutupi pintu masuk, menyeret raga yang sudah benar-benar remuk redam ke dalam pelukan bayangan gelap gua tersebut. Memasuki lorong utama gua yang lembab, udara dingin seketika menyergap permukaan kulit mereka, memberikan sensasi kelegaan yang tidak tergambarkan setelah berjam-jam dipanggang oleh teriknya matahari pegunungan. Gua itu memiliki rongga yang cukup luas di bagian dalamnya, membentuk sebuah kubah batu alami yang sangat kokoh dan aman dari terpaan cuaca ekstrem. Di area depan, tepat pada batas cahaya mulut gua, Kitmir sang anjing penjaga langsung mengambil posisinya, merebahkan diri dengan merentangkan kedua kaki depannya secara waspada, menajamkan telinga dan menatap lurus ke arah luar, seakan bersiap untuk merobek tenggorokan siapa saja yang berani mengusik tempat suci tersebut. Di bagian dalam yang lebih gelap, ketujuh pemuda itu menjatuhkan raga mereka yang sudah tak berdaya ke atas lantai bebatuan keras. Mereka duduk melingkar dalam rimeng-rimang, saling menatap wajah satu sama lain yang kini dipenuhi noda tanah, goresan luka pelarian, dan kelelahan yang teramat pekat. Tidak ada lagi sisa ketakutan di sorot mata mereka, tidak ada lagi paranoia tentang bayangan pasukan Zirah Romawi yang mengejar di luar sana. Yang tersisa menyelimuti hati mereka hanyalah sebuah kepasrahan total, sebuah penyerahan diri yang mencapai puncak spiritual tertinggi dari seorang hamba. Dengan sisa napas yang terengah-engah, mereka menengadahkan tangan yang gemetar, mengangkat pandangan ke arah dinding atas gua, dan memanjatkan sebuah doa yang begitu murni. Mereka memohon rahmat dan belas kasih dari Tuhan yang Maha Pengasih, menyerahkan nasib raga dan arah masa depan mereka sepenuhnya kepada skenario Sang Pencipta yang menguasai alam semesta. Begitu untayan doa yang menggetarkan rongga gua itu selesai diucapkan, sebuah gelombang ketenangan yang magis dan sama sekali tidak bisa dijelaskan oleh nalar manusia, tiba-tiba turun meresap ke dalam dada mereka. Rasa kantuk yang sangat pekat perlahan menyapu kesadaran yang tersisa, menutup indera pendengaran mereka dari kebisingan dunia luar. Satu persatu dari para pemuda tangguh ini memejamkan mata yang terasa sangat berat, melepaskan segala ketegangan saraf, dan menjemput alam bawah sadar dengan raga yang terbaring tenang. Detak jantung mereka secara teratur mulai melambat. Tarikan napas mereka berangsur menjadi sangat halus dan pelan, tanpa sedikit pun menyadari bahwa raga yang baru saja terlelap dalam pelukan keheningan bebatuan gua itu tengah bersiap melintasi batas gerbang dimensi waktu biologis yang akan membingungkan sejarah ilmu pengetahuan dunia. Di saat para pemuda bangsawan tersebut telah terhanyut ke dalam samudera tidur yang sangat lelap, dunia di luar dinding gua sedang bergejolak dalam amarah yang membabi buta. Pasukan elit Romawi yang dipimpin langsung oleh komandan paling kejam di bawah instruksi Raja Dikianus akhirnya berhasil melacak jejak pelarian mereka. Anjing-anjing pelacak militer yang sedari tadi mengendus jejak kaki di sepanjang lereng gunung perlahan menuntun barisan serdadu. Itu tepat ke arah mulut Gua Rajib. Namun, sebuah fenomena psikologis yang sangat aneh tiba-tiba mencekam dan menguasai batin pasukan tersebut. Saat mereka mendekati pintu gua, Kitmir, sang anjing penjaga yang setia, memancarkan aura ketangguhan yang luar biasa dari postur tubuhnya yang merebah tenang di ambang pintu. Dalam banyak catatan sejarah dan tafsir mufasir, disebutkan bahwa Sang Pencipta menanamkan rasa gentar dan horor yang sangat pekat ke dalam hati siapa saja yang mencoba mengintip ke dalam lubang gua tersebut. Rasa takut yang tak beralasan dan mencekam jiwa ini membuat komandan pasukan Romawi itu mengurungkan niatnya untuk menyerbu masuk ke dalam kegelapan. Alih-alih membunuh ketujuh pemuda itu secara langsung dengan kilatan pedang, sang komandan
atas persetujuan penuh dari Raja Dikianus, memutuskan sebuah hukuman eksekusi yang dianggap jauh lebih sadis, menyiksa, dan mematikan secara perlahan. Mereka mengerahkan seluruh tenaga prajurit untuk menggulingkan bongkahan bata-bata gunung yang sangat raksasa, menyusunnya dengan rapat untuk menutup total dan menyegel mati satu-satunya akses pintu masuk gua tersebut. Logika kejam sang tiran sangatlah sederhana dan brutal. Biarkan para pemuda pemberontak itu terkurung hidap-hidap di dalam kegelapan abadi, menderita kelaparan dan kehausan yang amat sangat, meminum air mata keputusasaan mereka sendiri, hingga akhirnya mati membusuk menjadi debu sejarah yang terlupakan. Setelah batu terakhir terpasang rapat dan mengunci celah, pasukan Romawi itu pun berbalik pergi turun gunung, tertawa puas karena merasa telah berhasil mengubur hidap-hidap sebuah ancaman kecil terhadap kekuasaan mutlak kekaisaran yang mereka banggakan. Namun, apa yang tidak pernah diketahui oleh Dikianus dan seluruh bala tentara kebanggaannya adalah bahwa di balik segel batu raksasa tersebut, sebuah intervensi ilahiyah tingkat tinggi sedang mengambil alih hukum alam semesta. Saat kegelapan gulita menelan isi gua, mukjizat biologis pertama yang melampaui segala nalar medis modern pun dimulai dengan sangat epik. Narasi suci Al-Quran di dalam surah Al-Kahf ayat ke-11 mencatat sebuah kalimat yang sangat spesifik dan rupanya memiliki makna saintifik yang luar biasa dalam. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu beberapa tahun. Pertanyaan kritisnya adalah, mengapa secara spesifik Tuhan menyebutkan bahwa organ telingalah yang ditutup, dan bukan menutup mata atau mematikan fungsi otak mereka secara langsung? Jawaban dari misteri anatomi ini baru bisa dipecahkan oleh ilmu kedokteran modern belasan abad kemudian. Dalam kajian keilmuan anatomi saraf manusia, indera pendengaran adalah satu-satunya sistem sensorik yang tidak pernah benar-benar tidur. Telinga manusia terhubung langsung dengan sebuah area vital di batang otak yang secara medis disebut sebagai reticular activating system atau sistem pengaktifan retikuler. Area jaringan saraf inilah yang bertugas penuh sebagai saklar alarm utama pelindung tubuh manusia. Ketika ada suara sekecil apapun yang merambat di udara, sistem ini akan seketika mengirimkan sinyal kejut listrik ke korteks cerebral untuk membangunkan manusia secara paksa dari tidurnya. Fakta medis membuktikan bahwa indera pendengaran adalah indera yang terakhir kali tertidur saat kita mulai terlelap, dan sekaligus menjadi indera pertama yang aktif merespons saat kita terbangun. Dengan ditutupnya fungsi pendengaran para pemuda Ashabul Kahfi, Sang Maha Pencipta memutus total alarm biologis ini dari akarnya. Pemutusan sinyal audio secara ilahiyah ini memaksa otak mereka untuk jatuh menukik ke dalam fase tidur gelombang delta yang paling ekstrem dan terdalam. Sebuah kondisi neurologis tanpa mimpi yang secara efektif menekan seluruh laju fungsi metabolisme basal tubuh ke titik terendah. Titik nol yang nyaris tidak mungkin dicapai oleh manusia normal di zaman ini tanpa bantuan mesin penunjang kehidupan yang rumit di ruang perawatan intensif atau ICU. Setelah sistem alarm neurologis mereka dimatikan secara sempurna, tantangan biologis berikutnya yang harus segera dipecahkan adalah bagaimana menjaga kondisi lingkungan ekstrem di dalam gua agar tubuh mereka tidak membusuk di telan waktu. Disinilah letak rekayasa tata surya dan pengkondisian iklim mikro yang kelak akan membuat para ilmuwan dan ahli astrofisika saat ini terperangah takjub. Narasi suci pada ayat ke-17 dengan sangat presisi, detail dan analitis menjelaskan sebuah fenomena letak astronomi yang ditugaskan secara khusus untuk melindungi tubuh raga mereka. Disebutkan bahwa ketika matahari terbit, sinarnya condong menjauhi gua mereka ke sebelah kanan, dan ketika matahari terbenam, sinarnya perlahan menjauhi mereka ke sebelah kiri, sementara raga para pemuda itu terbaring aman berada dalam tempat yang luas di tengah gua tersebut. Jika kita bedah dari kacamata sains modern, ini adalah desain arsitektur perlindungan alamiah yang tingkat kecerdasannya tidak tertandingi. Sinar ultraviolet dan radiasi matahari yang menyorot langsung ke arah kulit manusia secara terus-menerus selama bertahan-tahan pasti akan mempercepat proses degradasi sel tingkat dewa dan memicu peningkatan suhu ekstrem yang pada akhirnya merusak dan melelehkan jaringan protein tubuh. Di sisi ekstrem yang berlawanan, sebuah ruangan gua tertutup yang sepenuhnya gelap gulita, tanpa setitik pun akses cahaya, dan tanpa adanya pertukaran. Aliran udara luar akan menciptakan titik kelembapan fatal. Kelembapan ini akan memicu ledakan pertumbuhan spora jamur mematikan dan perkembangbiakan bakteri pembusuk yang dipastikan akan melumat habis daging manusia beserta pakaiannya,
hingga rata dengan tanah dalam hitungan minggu saja. Akan tetapi, rancangan matematis dari sudut datangnya cahaya matahari yang diceritakan tersebut menciptakan sebuah kondisi ruang inkubasi biologis alami yang sangat sempurna. Suhu ruangan di dalam perut gua secara ajaib dijaga pada titik sejuk yang sangat stabil, tingkat kelembapannya terkontrol secara otomatis, udara segar tetap bersirkulasi melalui sela-sela bebatuan mikro tanpa membawa patogen berbahaya. Sementara tubuh raga mereka tidak pernah sekalipun terjemur radiasi panas yang mampu merusak pigmen sel kulit. Ini adalah kondisi pelestarian jaringan organik tingkat tinggi yang kehebatannya bahkan melampaui teknologi peti mati, pembeku atau tabung canggih suspended animation yang hingga detik ini masih terus diteliti dan dikembangkan dengan susah payah oleh peradaban manusia modern untuk menunjang ambisi misi perjalanan hidup antar galaksi. Akan tetapi, rentetan misteri medis terbesar dari fenomena tidur abadi yang menembus 3 abad ini, rupanya belum berhenti sampai di situ saja. Anggaplah suhu udara ruangan dan laju metabolisme internal tubuh sudah terhenti dengan sangat sempurna. Masih ada satu hukum fisika alam semesta dan batasan biologi yang absolut dan tidak bisa dilawan oleh raga manusia yang berbaring statis, yaitu tarikan gaya gravitasi bumi. Dalam standar ketat prosedur penanganan medis di seluruh jaringan rumah sakit canggih di dunia saat ini, seorang pasien yang malang yang mengalami koma berkepanjangan atau kelumpuhan total harus berhadapan langsung dengan sebuah ancaman diam-diam yang sangat mematikan, yang dalam kamus kedokteran disebut sebagai ulcus decubitus atau luka baring parah. Ketika tubuh manusia berbaring kaku dalam posisi anatomi yang sama persis selama lebih dari hitungan jam bercerit-cerit, tekanan gravitasi yang menghimpit antara berat tulang dan kasur akan menjepit serta menyumbat total aliran pembuluh darah kapiler, khususnya di area tonjolan punggung, tulang ekor pinggul, dan kedua tumit kaki. Terhentinya aliran suplai oksigen dan nutrisi darah ke jaringan kulit ini akan menyebabkan sel-sel tubuh tersebut mati kehausan secara cepat, kemudian membusuk dalam diam, dan akhirnya menciptakan luka bernanah berbau busuk yang sangat dalam hingga memperlihatkan putihnya tulang, yang pada titik akhirnya akan memicu infeksi sepsis mematikan yang menyebar meracuni darah ke seluruh organ tubuh. Selain luka baring yang mengerikan itu, massa otot yang tidak pernah digerakkan akan segera mengalami atrofi atau proses penyusutan dan pengecilan jaringan yang amat hebat, serta darah pekat akan menggumpal perlahan di pembuluh vena kaki yang berisiko lepas dan memicu serangan jantung atau stroke mendadak. Namun, mari kita dengarkan dengan seksama bagaimana sebuah narasi yang turun pada abad ke-7 Masehi, di masa padang pasir tandus jauh sebelum embrio ilmu bedah saraf dan perawatan intensif modern ditemukan oleh manusia, mampu memecahkan masalah gravitasi mematikan ini dengan sangat elegan. Ayat ke-18, dengan untaian kata yang sangat tegas, menyatakan, dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Kalimat pendek yang secara sekilas terkesan sangat sederhana dan puitis ini rupanya adalah sebuah protokol operasional standar medis tingkat tertinggi yang menjadi kunci utama dan rahasia kelestarian biologis, organ tubuh luar dan dalam mereka. Dengan adanya pergerakan rotasi anatomi tubuh secara otomatis, berkala, dan terjadwal ke arah kanan, lalu kemudian ke kiri, aliran sirkulasi peredaran darah merah ke seluruh celah jaringan kapiler kulit tetap terjaga dan terpompa dengan sangat baik. Otot-otot gerak mereka secara ajaib tetap mendapatkan stimulasi peregangan pasif mekanis yang secara klinis sukses mencegah terjadinya penyusutan kepadatan tulang rawan maupun nekrosis kematian sel daging. Selama lebih dari 309 tahun lamanya, saat mereka tidak sadarkan diri, sesungguhnya raga lemah mereka sedang dirawat, dijaga, dan dirotasi secara langsung oleh sebuah sistem medis dimensi ilahiyah yang bekerja sangat presisi, membantah segala kemustahilan hukum fisika dunia, dan meruntuhkan klaim batasan kelemahan anatomi biologi manusia yang fana. Fakta-fakta kedokteran dan saintifik modern yang secara tidak langsung tersembunyi dengan sangat rapi di balik untaian narasi ini, seolah menjadi sebuah teguran keras yang menampar kesombongan logika intelektual umat manusia modern di abad ini. Fenomena ini memancing sebuah pertanyaan retoris yang sangat provokatif bagi nalar. Bagaimana mungkin sebuah rekam jejak narasi sejarah kuno yang oleh kalangan skeptis seringkali hanya direndahkan sebagai dongeng penina bobo peninggalan masa lampau belaka, ternyata justru menyimpan sebuah cetak biru pengetahuan medis mutakhir dan rekayasa pengawetan biologis yang luar biasa kompleks dan tanpa celah? Di dalam relung gua rajib yang teramat sunyi, gelap,
dan terisolasi sepenuhnya dari panggung hingar-bingar sejarah dunia yang terus berputar di luar sana, ketujuh pemuda bangsawan tersebut tetap bernapas dengan damai dalam ritme yang sangat rahasia dan lambat. Jantung mereka diyakini mungkin hanya berdetak lembut sebanyak beberapa kali saja dalam hitungan sehari semalam. Sekadar cukup untuk memompa darah segar, mempertahankan organ vital yang tengah tertidur. Seluruh seluk-beluk sel mikroskopis di dalam tubuh mereka sedang berada dalam sebuah mode pembekuan waktu yang absolut, dengan tegas menolak laju penuaan, menolak keras proses kerusakan, dan secara mutlak menolak untuk menyerah pada ketetapan hukum alam yang selalu memutlakkan kehancuran dan kematian bagi raga organik yang tak lagi terurus asupannya. Secara tidak langsung, mereka telah bermutasi dan bertransformasi melampaui batas manusia biasa, menjadi sebuah wujud kapsul waktu biologis hidup yang paling menakjubkan dan tidak tertandingi dalam seluruh catatan sejarah panjang peradaban bumi kita. Dan sementara raga mereka tertidur nyaman dan aman dalam pelukan kedamaian dan penjagaan penuh dari tangan Sang Khalik, dekade demi dekade waktu di dunia nyata terus bergulir dengan kejam di luar batas bebatuan gua. Kekaisaran Romawi yang dahulu tampak tak terkalahkan itu, pelen-pelen akan mengalami pasang surut kejayaan. Raja-raja tiran silih berganti tumbang dan digantikan wajah baru. Peperangan demi peperangan berdarah akan terus berkecamuk menghancurkan kota, dan generasi demi generasi umat manusia perlahan silih berganti mati, lalu kemudian lahir kembali perlahan menjadi butiran debu peradaban zaman yang baru. Dalam ketidaksadaran koma panjangnya yang damai tersebut, ketujuh pemuda beriman itu sama sekali tidak menyadari dan tidak pernah bisa membayangkan bahwa tepat di detik saat nanti kelopak mata mereka kembali terbuka, dunia luas tempat tapak kaki mereka berpijak nantinya tidak akan pernah lagi sama wujudnya seperti dunia kelam yang dulu mereka tinggalkan di malam pelarian berdarah yang mencekam tersebut. Sebuah siklus kosmik yang luar biasa panjang akhirnya menemui titik akhirnya setelah bumi memutari matahari sebanyak 309 kali menurut perhitungan kalender bulan, dan pergantian ribuan musim telah melukis ulang lanskap peradaban di luar sana. Sebuah intervensi ilahiyah kembali bekerja di dalam perut gua rajib yang gelap. Cahaya mentari pagi yang selama ratusan tahun hanya bertugas menjaga suhu kelembapan di batas mulut gua tanpa berani menyentuh kulit mereka, kini perlahan merayap masuk membawa kehangatan yang berbeda. Ini bukanlah cahaya untuk mengawetkan, melainkan sebuah alarm biologis alami yang dirancang khusus untuk membangunkan raga yang telah tertidur, melintasi kurun waktu yang tak terbayangkan. Telinga mereka yang selama baru bad lamanya disegel rapat dari segala frekuensi kebisingan dunia, kini perlahan mulai terbuka dan kembali merespons desiran angin pegunungan yang masuk menyapu dibu-dibu lantai bebatuan. Kelopak mata ketujuh pemuda tangguh itu perlahan mulai bergetar. Satu persatu dari mereka membuka mata, mengerjap-ngerjapkan pandangan yang masih buram untuk menyesuaikan diri dengan bias cahaya pagi yang menembus celah-celah bebatuan. Sekara ahaib, rentetan proses kebangkitan biologis ini terjadi dengan sangat mulus dan natural. Sama persis seperti seseorang yang baru saja terbangun dari tidur malam, yang sangat nyenyak di atas ranjang yang empuk. Tidak ada sedikit pun rasa kaku pada persendian tulang mereka. Tidak ada rasa pusing atau disorientasi ekstrem yang biasa dialami oleh pasien penderita koma panjang. Dan yang paling mencengangkan, sama sekali tidak ada tanda-tanda penuaan fisik pada raga mereka. Kulit mereka tetap sekencang pemuda di usia awal 20-an, rambut dan kuku mereka tidak memanjang hingga menyapu lantai layaknya manusia purba, dan organ dalam mereka seketika berfungsi normal 100% tanpa perlu masa adaptasi. Bahkan pakaian kuno yang melekat di badan mereka masih berada dalam kondisi yang utuh, tidak lapuk dimakan ngengat atau hancur oleh kelembapan udara. Bagi mereka, transisi dari kegelapan menuju cahaya pagi itu terasa begitu singkat, seolah malam pelarian penuh teror yang mereka lalui dari kejaran pasukan Raja Dikianus baru saja terjadi belasan jam yang lalu. Begitu kesadaran mereka terkumpul sepenuhnya, mereka saling melempar pandangan ke wajah satu sama lain dalam posisi duduk melingkar di atas lantai bebatuan yang dingin. Suasana di dalam gua terasa begitu hening, menyisakan sebuah kebingungan temporal yang mulai merayapi pikiran rasional mereka. Disinilah letak ironi dramatis yang sangat memukau dalam penceritaan sejarah ini. Sebuah momen di mana penonton modern mengetahui dengan pasti bahwa zaman telah berganti selama lebih dari 3 abad. Sementara para karakter utama yang mengalaminya
masih terjebak dalam ilusi waktu kemarin sore. Salah satu dari mereka, yang masih merasakan sedikit kepenatan sisa pendakian semalam, memecah kesunyian dengan sebuah pertanyaan psikologis yang sangat fundamental dan abadi tercatat dalam kitab suci. Berapa lamakah kita telah tinggal di sini? Pertanyaan sederhana ini memicu sebuah diskusi kecil, namun syarat akan makna relativitas waktu. Mengingat matahari yang mereka lihat condong di ufuk saat ini, terasa berbeda dengan posisi matahari saat mereka memejamkan mata. Beberapa di antara mereka mencoba menerka-nerka dengan logika manusia biasa. Ada yang menjawab dengan penuh keyakinan bahwa mereka mungkin hanya tertidur selama 1 hari penuh. Namun, melihat bayangan matahari yang mengisyaratkan sisa hari, pemuda lainnya menyanggah dan berpendapat bahwa mereka mungkin baru tertidur setengah hari saja. Perdebatan singkat mengenai hitungan jam, dan hari ini menunjukkan betapa terbatasnya persepsi biologis otak manusia dalam mengukur dimensi waktu tanpa adanya bantuan rotasi siang dan malam yang terlihat secara kasat mata. Pada akhirnya, menyadari bahwa perdebatan tentang durasi tidur itu tidak akan membawa mereka pada sebuah jawaban pasti, mereka memilih untuk menghentikan spekulasi tersebut. Dengan tingkat kedewasaan spiritual yang luar biasa tinggi, mereka menyerahkan sepenuhnya urusan misteri waktu itu kembali kepada sang pemilik waktu itu sendiri. Dengan berucap, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Penyerahan diri ini menjadi bukti nyata bahwa bagi jiwa-jiwa yang telah berserah secara mutlak, durasi waktu di alam duniawi hanyalah sebuah angka maya yang tidak lebih penting dari kualitas keimanan yang berhasil mereka pertahankan di dalam dada. Akan tetapi, kepasrahan spiritual tersebut segera dibenturkan dengan sebuah realitas biologis yang tidak bisa ditunda atau diabaikan oleh raga manusia. Biasa yang telah kembali beroperasi secara normal. Rasa perih akibat asam lambung yang mendadak menggesek dinding perut kosong mulai terasa menyiksa, memunculkan rasa lapar dan dahaga yang sangat akut. Ingatan mereka langsung memutar balik memori ke malam pelarian yang sangat menguras kalori tersebut, di mana mereka sama sekali belum sempat mencicipi sepotong roti pun sebelum akhirnya jatuh tertidur di dalam gua. Di tengah turbulensi rasa lapar yang mulai melemahkan otot-otot kaki, mereka segera memeriksa sisa harta benda yang sempat mereka bawa. Tangan mereka merogoh kantong jubah dan menemukan kepingen-kepingen koin perak berukirkan wajah Raja Dikianus yang masih berkilau utuh, satu-satunya alat tukar sah yang mereka yakini masih berlaku di kota Efesus yang berjarak beberapa mil di bawah gunung sana. Secara aklamasi yang dipenuhi dengan kehoti-hation tingkat tinggi, mereka bersepakat untuk mengutus salah satu dari mereka, yang dalam banyak riwayat klasik sering disebut dengan nama Yemliha atau Maksalmina, untuk turun kembali menembus bahaya menuju pusat kota. Misi utusan tunggal ini sangatlah jelas dan teramat krusial. Membeli perbekalan makanan dan segera kembali ke gua tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Namun, di tengah rasa lapar yang mendera, mereka tetap tidak melupakan prinsip dasar keimanan mereka. Mereka berpesan dengan sangat tegas kepada Yemliha agar meneliti dengan saksama seluruh makanan yang dijajakan di pasar, dan hanya membeli makanan yang paling suci, yang bebas dari darah persembahan berhala, serta disembelih bukan atas nama dua-dua palsu Romawi. Ini adalah sebuah detail psikologis yang sangat memukau, menunjukkan bahwa trauma penindasan dan ancaman hukuman mati yang mereka alami sama sekali belum pudar dari ingatan mereka. Di dalam benak ketujuh pemuda tersebut, Raja Dikianus yang lalim itu masih duduk gagah di atas singgasana kekuasaan pada pagi hari ini. Pasukan elit lapis baja masih menyisir setiap sudut kota untuk memburu kepala mereka, dan para algojo masih berdiri menanti di alun-alun eksekusi dengan pedang yang baru saja diasah tajam. Dengan beban tanggung jawab yang luar biasa berat, membebani kedua pundaknya, Yemliha segera merapikan jubahnya, menarik tudung kain untuk menutupi sebagian besar wajahnya, agar tidak mudah dikenali oleh mata-mata kerahaan yang ia yakini sedang berjaga di setiap sudut jalan. Jantungnya berdegup kencang, memompa adrenalin ke seluruh aliran darah saat ia perlahan melangkah keluar dari batas. Kegelapan mulut gua rajib. Udara luar terasa sedikit asing. Ada aroma pepohonan yang entah mengapa terasa lebih pekat, dan susunan bebatuan di bibir tebing yang rasanya tidak persis sama seperti saat mereka mendakinya malam kemarin. Namun, Yemliha menepis segala keganjilan visual tersebut
menganggapnya sebagai sekadar efek samping dari kelelahan fisik dan rasa lapar yang mendistorsi daya ingatnya. Ia mulai menuruni jalan setapak pegunungan yang terjal dengan sangat berhati-hati, terus memastikan tubuhnya tersembunyi di balik bayang-bayang pepohonan besar dan tebing batu karang. Setiap suara kepakan sayap burung atau ranting kering yang patah terinjak oleh kakinya sendiri sudah cukup untuk membuat langkahnya terhenti secara tiba-tiba. Matanya menyapu sekeliling dengan penuh kewaspadaan, memastikan tidak ada satupun prajurit Romawi yang sedang mengintainya dari kejauhan. Perjalanan turun gunung yang sunyi ini menjadi sebuah siksaan psikologis tersendiri, sebuah paradoks yang ironis, di mana ia berjalan penuh ketakutan menuju sebuah peradaban yang sejatinya telah musnah ditelan waktu berabad-abad lalu. Semakin dekat langkah kakinya menuju lembah, di mana kota metropolitan Efesus membentang, semakin kencang pula debaran di dadanya, membayangkan momen-momen mencekam saat ia harus melewati pos penjagaan gerbang kota yang dijaga ketat oleh prajurit bersenjata tombak. Tanpa sedikit pun menyadari bahwa ia baru saja melangkah keluar dari kapsul waktu untuk memasuki sebuah dimensi masa depan yang benar-benar asing, Yamlicha terus menguatkan tekadnya, menggenggam erat kepingan koin perak kuno bergambar sang tiran di balik jubahnya, bersiap untuk masuk kembali ke dalam kandang singa demi menyelamatkan nyawa saudara-saudaranya yang tengah menanti kelaparan di atas sana. Langkah kaki Yamlicha menginjak jalanan berbatu yang melandai turun menuju gerbang utama kota metropolitan Efesus, membawa serta gemuruh ketegangan yang meremas kuat jantungnya di balik jubah usang yang ia kenakan. Dalam benaknya, bayangan tentang pos penjagaan yang dijaga oleh barisan prajurit berlapis zirah dengan tombak terhunus masih tergambar. Dengan sangat jelas, menanti untuk menangkap siapa saja yang tidak memiliki tanda kesetiaan pada sang tiran. Namun, saat siluet gerbang kota raksasa itu mulai terlihat menembus kabut pagi, sebuah kejanggalan visual yang sangat radikal langsung menghantam kesadarannya. Bentuk arsitektur gerbang itu tampak berbeda, jauh lebih tua, dengan lumut yang merambat tebal di sela-sela bebatuan raksasanya, seolah gerbang itu tidak pernah disentuh atau dibersihkan selama ratusan tahun. Alih-alih menemukan pos penjagaan militer yang ketat dengan bendera perang kekaisaran Romawi yang berkibar angkuh berlogo burung elang, ia justru melihat para penjaga gerbang yang berpakaian dengan gaya kain yang sama sekali belum pernah ia lihat seumur hidupnya, duduk dengan santai tanpa aura intimidasi sedikit pun. Yamlicha menghentikan langkahnya sejenak, menggosok matanya yang pedih karena kelelahan, meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang ia lihat bukanlah sekadar fata morgana akibat perut yang kosong melompong. Dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan susah payah, ia memaksakan diri melangkah melewati gerbang tersebut, menundukkan wajah sedalam mungkin agar parasnya tidak mudah dikenali oleh informan bayaran istana yang mungkin sedang mengintai. Anehnya, tidak ada satupun penjaga yang menghentikannya, menanyakan identitasnya, atau memintanya untuk bersujud ke arah kuil terdekat seperti prosedur standar yang dipaksakan secara kejam oleh Raja Dikianus pada hari kemarin. Ia melenggang masuk ke dalam kota dengan sangat mudah, sebuah kemudahan yang justru membuat paranoia di dalam kepalanya semakin berteriak kencang, mencurigai bahwa ini semua adalah sebuah jebakan psikologis yang sangat mematikan. Memasuki pusat keramaian pasar, disorientasi kognitif yang dialami Yamlicha melesat mencapai puncaknya, menghantam akal sehatnya bak gelombang pasang yang tidak memberi ampun. Jalanan yang ia lewati memang memiliki tata letak yang ia kenal, namun segala sesuatu yang berdiri di atasnya terasa sangat asing dan di luar nalar. Di persimpangan jalan di mana kemarin sore berdiri kokoh sebuah patung perunggu raksasa dewa Jupiter yang wajib disembah oleh setiap pelintas, kini patung berhala itu telah lenyap tak berbekas, digantikan oleh sebuah tugu batu bersahaja dengan ukiran kaligrafi yang asing. Lebih mengejutkannya lagi, saat matanya menyapu deretan toko dan bangunan di sekeliling pasar, ia tidak lagi melihat lambang-lambang paganisme kekaisaran. Sebaliknya, ia justru melihat ukiran simbol-simbol ketauhidan dan lambang keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa terpampang secara terbuka di atas pintu-pintu kayu rumah penduduk. Telinganya menangkap percakapan orang-orang yang berlalu lalang, dan ia nyaris kehilangan keseimbangan saat mendengar para pedagang dan pembeli itu dengan lantang mengucapkan nama Tuhan dengan penuh penghormatan di tengah transaksi jual-beli mereka. Tidak ada bisik-bisik ketakutan
Tidak ada lirik mata penuh kecurigaan, dan sama sekali tidak ada hawa teror dari ancaman pedang Algojo. Orang-orang di pasar ini berpakaian dengan model tunik yang sangat berbeda, menggunakan dialek bahasa yang terdengar, memiliki aksen aneh dan bergeser dari bahasa yang ia gunakan kemarin. Yemlicha merasa kepalanya berputar hebat, seperti sedang terperangkap dalam sebuah mimpi yang sangat nyata. Bagaimana mungkin sebuah peradaban penyembah berhala yang paling ekstrem dan radikal di seluruh penjuru bumi tiba-tiba berubah 180 derajat menjadi masyarakat monoteis yang damai hanya dalam waktu satu malam saat ia tertidur di dalam gua. Logikanya benar-benar lumpuh. Namun rasa lapar yang teramat sangat merobek dinding perutnya, memaksanya untuk kembali fokus pada tujuan utamanya, mendapatkan makanan suci untuk saudara-saudaranya yang sedang menunggu di ambang kematian di atas gunung sana. Di tengah lautan kebingungan yang nyaris menenggelamkan kewarasannya, insting bertahan hidup Yemlicha menuntun langkahnya menuju sebuah kedai pembuat roti tradisional yang aroma ragi panggangnya berhasil mengalihkan sejenak kepanikan di kepalanya. Ia berdiri di depan lapak tersebut dengan tubuh sedikit gemetar, memastikan bahwa roti yang disajikan di sana tidak dipanggang menggunakan lemak babi atau ditujukan untuk sesajen persembahan di kuil, mengingat instruksi ketat dari saudara-saudaranya. Melihat roti gandum murni yang baru saja diangkat dari tungku api, ia segera menunjuk beberapa potong roti tersebut dengan tangan yang disembunyikan di balik lengan jubah. Sang penjual roti, seorang pria paruh baya yang berwajah ramah, menyapanya dengan bahasa yang terdengar sopan, namun menggunakan susunan kata yang terdengar sangat kuno di telinga Yemlicha. Tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun karena takut logat aristokratnya akan membongkar identitasnya, Yemlicha merogoh kantong sabuk kulitnya dan mengeluarkan sekeping koin perak yang dicetak khusus pada masa pemerintahan Raja Dikianus. Ia meletakkan koin perak yang masih berkilau mulus itu di atas telapak tangan sang pedagang, berharap transaksi itu segera selesai dan ia bisa segera berlari menghilang ke arah pegunungan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah pemicu ledakan sejarah yang tak terelakkan. Begitu mata sang pedagang roti itu menatap ukiran wajah tiran dan angka tahun yang tertera di atas permukaan koin perak tersebut. Raut wajahnya berubah seputih kapas, matanya membelalak lebar, mulutnya sedikit menganga, dan tangannya gemetar hebat, seolah baru saja memegang batu bara yang menyala. Sang pedagang mengangkat koin itu tinggi-tinggi, mendekatkannya ke arah cahaya matahari, meraba setiap lekukan relief wajah Raja Dikianus dengan ujung jarinya, lalu menatap wajah Yemlicha dengan pandangan campur aduk antara takjub, curiga, dan ketakutan yang mendalam. Koin perak yang bagi Yemlicha adalah uang saku yang baru saja ia bawa kemarin dari istana. Bagi sang pedagang roti itu, adalah sebuah artefak sejarah kuno yang sangat berharga. Sebuah peninggalan arkeologis berusia 3 abad lebih yang seharusnya sudah musnah berkarat, terkubur tanah ribuan kaki di bawah mereka. Hanya dalam hitungan detik, lapak pembuat roti itu berubah menjadi pusat kerumunan yang riuh rendah. Sang pedagang dengan suara yang bergetar penuh histeria memanggil pedagang-pedagang lain di sekitarnya untuk menyaksikan keajaiban logam kuno tersebut. Lihatlah ini koin dari zaman Raja Decius yang lalim baritis 100 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin logam berharga ini masih memiliki kilau seperti baru saja dicetak dari bengkel pandai besi istana masa lampau? Teriaknya memecah suasana pasar. Orang-orang mulai berkerumun rapat, mengepung Yemlicha dari segala arah, menatapnya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Pakaian bangsawan kuno yang dikenakan Yemlicha, yang tadinya hanya dianggap aneh, kini berubah menjadi bukti visual yang menguatkan prasangka publik. Bisik-bisik mulai berubah menjadi tuduhan yang menggelegar. Mereka menuduh pemuda asing berpakaian lusuh ini baru saja menemukan sebuah ruang harta karun tersembunyi peninggalan zaman kuno yang sangat masif, dan ia sedang mencoba mencairkan harta karun itu sedikit demi sedikit di pasar rakyat. Yemlicha, yang sama sekali tidak memahami apa yang sedang terjadi, dilanda kepanikan yang luar biasa brutal. Harta karun apa yang kalian maksudkan? Ini adalah uang peraku sendiri. Uang yang baru saja aku gunakan bertransaksi beberapa hari yang lalu sebelum aku meninggalkan kota ini. Lepaskan aku! Saudara-saudaraku sedang kelaparan menanti roti ini, teriak Yemlicha dengan suara parau yang menahan isak tangis keputusasaan. Ia mencoba merampas kembali koinnya dan menerobos barikade manusia. Namun,
Kerumunan itu terlalu padat. Kekacauan massal itu segera menarik perhatian barisan prajurit penjaga keamanan kota. Tangan-tangan kokoh berlapis besi segera menangkap kedua lengan Yemliha, menahannya dengan paksa. Saat diseret oleh para prajurit, pikiran Yemliha menjadi gelap gulita. Ia membayangkan dengan ngeri bahwa ini adalah akhir dari pelariannya, meyakini dengan pasti bahwa para prajurit ini akan segera menyeretnya dan membuangnya ke kaki singgasana Raja Dikianus yang bengis untuk segera dipenggal kepalanya sebagai hukuman atas pengkhianatan agamanya. Di dalam aula istana yang dulunya menjadi saksi bisu kezaliman yang mematikan, Yemliha bersimpuh dengan tubuh yang bergetar hebat, menundukkan pandangannya menunggu vonis eksekusi. Namun, ketika ia memberanikan diri mengangkat wajahnya, ia tidak menemukan sosok tiran berwajah sosiopat yang ia benci. Di atas singgasana agung itu, duduklah seorang penguasa dengan aura yang sangat tenang, memancarkan kebijaksanaan dan kelembutan, bukan kediktatoran. Ia adalah Raja Theodosius, seorang pemimpin yang taat beragama dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sang raja yang saat itu sedang menghadapi krisis keimanan di kalangan rakyatnya yang meragukan adanya hari kebangkitan fisik setelah kematian, menatap Yemliha dengan mata berkaca-kaca. Raja memerintahkan para prajurit untuk melepaskan cengkeraman mereka, dan dengan penuh rasa hormat, ia turun dari singgasananya menghampiri Yemliha. Koin perak berwajah Dikianus itu kini berada di telapak tangan sang raja, menjadi bukti otentik yang tidak bisa disangkal oleh hukum alam manapun. Dengan suara yang sangat lembut, Raja mulai menginterogasi Yemliha, menanyakan silsilah keluarga, nama orang tuanya, dan siapa nama raja yang berkuasa kemarin sore di matanya. Saat Yemliha menyebutkan nama-nama bangsawan yang telah lenyap dari silsilah hidup kota tersebut sejak berabad-abad lalu, dan menyebutkan nama Dikianus sebagai penguasa yang mengejarnya, sebuah ledakan emosional meledak di dalam dada sang raja. "Wahai pemuda yang diberkahi oleh langit," ucap sang raja dengan air mata yang menetes membasahi pipinya, "Raja Dikianus yang engkau takuti itu telah berubah menjadi debu dan tulang belulang lebih dari 300 tahun yang lalu." Kalimat itu menghantam Yemliha layaknya sambaran petir di siang bolong, membuat seluruh sendi kakinya lemas dan tubuhnya nyaris ambruk ke lantai marmer. Di detik yang sangat monumental dan memutarbalikkan akal sehat itu, Yemliha akhirnya menyadari skala sebenarnya dari keajaiban yang menimpanya. Segala ketakutan, keputusasaan, dan penderitaan yang menghimpit batinnya selama ini seketika sirna, digantikan oleh sebuah pelepasan emosi yang luar biasa dahsyat. Air matanya tumpah menderas, bukan karena takut, melainkan karena rasa syukur yang tak terhingga, menyadari bahwa doa kepasrahan mereka di dalam gua yang sunyi ratusan tahun lalu telah dijawab oleh Sang Pencipta dengan cara yang menggoyak-nggoyak logika alam semesta, melindungi raga mereka dari kebinasaan, dan menyingkirkan tirani sang musuh tanpa mereka harus mengangkat sebilah pedang pun. Kabar luar biasa tentang penemuan salah seorang pemuda dari zaman pemerintahan Raja Dikianus menyebar laksana kobaran api di padang. Rumput kering yang ditiup badai menyapu seluruh pelosok kota Efesus hanya dalam hitungan beberapa jam. Jalanan utama kota metropolis yang tadinya berjalan dengan ritme perniagaan normal, seketika berubah drastis menjadi lautan manusia yang dipenuhi isak tangis haru, pekik takbir pengagungan nama Tuhan, dan rasa takjub luar biasa yang menggetarkan seluruh sanubari. Raja Theodosius II, yang hatinya masih bergemuruh hebat dan tak henti-hentinya meneteskan air mata setelah mendengar kesaksian langsung dari bibir Yemliha, segera menitahkan seluruh jajaran pejabat istana, panglima militer tinggi, tokoh-tokoh agama, dan puluhan ribu rakyat jelata untuk menghentikan total seluruh aktivitas perniagaan mereka hari itu juga. Sang raja yang bijaksana ini dengan sengaja menanggalkan segala atribut kebesaran kekaisaran yang berkilauan emas, memilih berjalan kaki menembus debu jalanan, memimpin sebuah prosesi massal bersejarah, membelah lembah menuju gugusan pegunungan Silian. Di garis paling depan barisan, berjalanlah Yemliha dengan langkah yang masih terasa limbung bak melayang di awan. Pikirannya dipaksa bekerja keras mencerna realitas ruang dan waktu yang terlalu masif ini. Ia yang beberapa jam lalu turun gunung dengan cara menggendep-endap bak pesakitan yang lari ketakutan dari kejaran pedang maut, kini mendaki kembali menapaki punggung gunung, diiringi barisan kehormatan pasukan penguasa dan ribuan penduduk
yang menatap matanya, seolah ia adalah utusan keajaiban fisik dari langit. Setiap tapak kaki lelah yang ia ayunkan melintasi jalan setapak berbatu yang terjal itu, sama sekali tidak lagi diiringi degupan jantung ketakutan, melainkan sebuah irama kepasrahan paripurna dan kerinduan teramat mendalam untuk segera menyampaikan kabar pembebasan tak terduga ini kepada keenam saudaranya yang masih meringkuk cemas, menanti roti di dalam kegelapan gua. Setibanya di pelataran bebatuan mulut gua, Rajib, rombongan raksasa itu menghentikan langkah kaki mereka dengan penuh takzim. Untuk mencegah saudaranya mengalami syok mental akibat melihat ribuan pasukan asing, Yamlicha memohon izin kepada Raja Theodosius untuk melangkah masuk ke dalam kegelapan seorang diri. Dengan langkah bergetar, ia melewati celah bebatuan lembab nan gelap, kembali menjejakkan kakinya ke dalam rongga gua, di mana pusaran waktu secara harfiah pernah membeku. Di bagian dalam, keenam saudaranya menyambut dengan tatapan kelegaan bercampur tanya, melihat Yamlicha pulang tanpa secuil pun perbekalan roti. Saat Yamlicha menjatuhkan tubuhnya bersimpuh di hadapan wajah kelelahan itu, bendungan air mata yang sejak tadi siang ditahan, akhirnya tumpah membasahi jubah usangnya. Dengan suara terbata-bata dan napas sesenggukan, Yamlicha mulai merangkai fakta, menceritakan segala peristiwa yang memutarbalikkan akal sehatnya di tengah pusat kota Efesus. Ia menceritakan tentang tugu patung dewa yang hancur menjadi debu, penduduk imperium yang kini mengagungkan Tuhan yang Esa, dan fakta mengerikan namun melegakan bahwa masa lalu kelam penindasan mereka telah benar-benar terhapus abadi. Saat Yamlicha secara lugas meledakkan kenyataan bahwa tidur lelap mereka semalam sesungguhnya membentang secara ilahiyah selama 309 tahun lamanya. Keheningan absolut seketika merampas pasokan udara di dalam gua. Keenam pemuda tangguh berdarah biru itu terpaku mematung bak arca batu. Logika rasional mereka berteriak keras, memberontak, menolak fakta sinting tersebut. Namun, ketika pikiran jernih mereka merenungi betapa anehnya kondisi stamina pelarian mereka, utuhnya raga tanpa sakit persendian, dan bukti kuat penolakan pedagang atas koin kuno tak bernilai, dinding penyangkalan dalam dada mereka secara perlahan runtuh seutuhnya. Tatapan mereka perlahan beralih menembus atap bebatuan gua, menyadari dengan sanggup-sungguh bahwa Sang Maha Kuasa telah mengabulkan doa pelarian mereka dengan rekayasa alam semesta yang melampaui imajinasi terliar akal manusia. Mereka menangis seya dejadinya dan serentak bersujud mencium lantai bebatuan dingin itu, menyadari bahwa mereka bukan sekadar diselamatkan jasadnya, melainkan secara khusus dipilih untuk diubah menjadi monumen biologis hidup atas kekuasaan absolut Sang Pemilik alam semesta sejati. Setelah luapan emosi mereda, Yamlicha keluar dan mempersilakan Raja Theodosius II memasuki ruangan suci tersebut. Momen pertemuan Raja penguasa peradaban ini dengan ketujuh aristokrat masa lalu menciptakan suasana yang meremangkan bulu kuduk. Sang Raja langsung berlutut, memeluk erat satu persatu pemuda tersebut dengan isak tangis. Ini bukan sekadar reuni sejarah, melainkan jawaban ilahiyah atas krisis teologi yang sedang memecah belah umat. Pada masa Theodosius, masyarakat dilanda perdebatan sengit menyoal kebangkitan fisik manusia setelah kematian. Di hadapan Sang Raja, raga ketujuh pemuda dan anjing mereka, Kitmir, berdiri tegak, membungkam segala keraguan. Kehadiran utuh mereka mendemonstrasikan bahwa zat yang mampu menghentikan laju penuaan dan menidurkan raga melintasi Barobadebot tanpa cacat biologi sedikit pun adalah zat yang sama yang kelak akan membangkitkan tulang belulang manusia dari liang lahat. Kehadiran mereka secara instan memulihkan keimanan massal, menjadi paku bumi ketauhidan bagi tanah Efesus. Di titik terang ini, ketujuh pemuda tersebut akhirnya menyadari tujuan paling agung mengapa Tuhan menyelamatkan mereka dari kejaran tiran. Misi keberadaan mereka di dunia fana ini kini telah tuntas dan mencapai garis finish dengan sangat paripurna. Merasakan tugas spiritual mereka sebagai tanda kebesaran absolut telah tertunaikan. Kerinduan yang jauh melampaui kehidupan materi mulai menyelimuti batin ketujuh pemuda tersebut. Mereka menatap dunia luar yang berubah total. Keluarga tiada, peradaban asing, dan generasi berganti rupa. Mereka menyadari raga ini tak lagi memiliki ikatan duniawi dengan realitas zaman baru. Layaknya musafir penjelajah waktu yang kelelahan, tempat pulang yang paling menenteramkan jiwa adalah kembali ke pangkuan Sang Maha Pencipta. Dalam suasana syahdu, dikelilingi tatapan takzim Sang Raja,
Mereka kembali duduk melingkar merapatkan barisan persaudaraan abadi. Seraya menengadahkan kedua tangan pembawa saksi sejarah. Mereka memejamkan mata dengan senyuman yang memancarkan cahaya ketenangan. Mereka memanjatkan doa penutup, memohon dengan sangat agar Tuhan kembali mencabut ruh dari raga duniawi ini. Tepat seperti cara lembut Tuhan menidurkan mereka ratusan tahun silam. Proses transisi kehidupan ini terjadi sangat halus. Setenang hembusan angin pagi yang tak kasat mata. Tanpa rasa sakit atau kerutan penderitaan, raga-raga tangguh itu mulai merebahkan diri perlahan ke permukaan batu. Kelopak mata tertutup rapat selamanya. Napas berangsur terhenti, dan detak jantung yang sempat menjadi keajaiban medis waktu itu, kini dia membeku sempurna. Sang raja beserta ribuan rakyatnya yang memadati pelataran, menangis sesenggukan dalam hening yang memilukan, menjadi saksi pamungkas dari kepulangan abadi ketujuh jiwa agung, mewariskan narasi keberanian yang pantang usang. Sebagai wujud penghormatan tak terhingga dan sebagai monumen pendidikan bagi generasi mendatang, Raja Theodosius beserta jajarannya sepakat untuk sama sekali tidak memindahkan jasad-jasad suci tersebut. Mereka memutuskan untuk membiarkan tubuh-tubuh kebanggaan sejarah itu terbaring damai di dalam ruang perlindungan aslinya. Di atas celah pintu masuk Gua Rajib, penduduk bergotong royong secara masif mendirikan sebuah bangunan peribadatan dan monumen batu yang megah. Bangunan masjid historis itu didirikan bukan sebagai tempat untuk memuja fisik mereka, melainkan sebagai prasasti saksi bisu, agar setiap pasang mata peziarah dapat merenungkan kekerdilan logika akal manusia di hadapan panggung kemahakuasaan Tuhan. Kisah fenomenal Ashabul Kahfi ini tidak boleh hanya dibaca sebagai sebuah catatan sejarah heroik melarikan diri dari ancaman diktator, bukan pula semata-mata dianalisis sebagai anomali medis dan keajaiban anatomi biologis yang menangguhkan proses pembusukan sel. Jauh melampaui hitungan fisika dan perhitungan matematis, narasi agung ini membawa sebuah pesan moral abadi yang sanggup merobek kesombongan nalar. Kisah ini mengajarkan bahwa seluruh dimensi ruang dan variabel waktu yang selama ini mengikat laju kehidupan manusia hanyalah sekumpulan instrumen fana yang tunduk secara mutlak pada perintah Yari Gemari Sang Maha Penulis Takdir. Apabila nyala api keimanan sanggup dipertahankan teguh dan tidak digadaikan hingga hela napas penghabisan, Tuhan mampu memutarbalikkan logika alam semesta, membelokkan radiasi matahari, dan mematahkan hukum biologi medis paling rasional sekalipun, hanya demi memberikan tirai perlindungan teraman bagi hamba-hambanya yang berserah. Tidur panjang tanpa jeda ini adalah tamparan yang amat keras bagi kesombongan peradaban yang mendewakan sains modern lebih dari penciptanya. Saat layar peradaban ini nantinya akan terus berganti tanpa henti, hembusan angin dari celah bebatuan Gua Rajib akan terus menceritakan aftertaste spiritual yang pekat ini, membisikkan pesan kuat bahwa logika paling hebat milik umat manusia tetap akan tertekuk dan takluk saat berhadapan langsung dengan keajaiban mutlak dari Sang Zat Penguasa Waktu.